Apa yang terjadi di hari yang lalu ya memang kita nggak bisa apa-apain lagi. Yang kita bisa lupakan itu. Karena Tuhan bisa ganti abu dengan hiasan kepala. Teks lain bilang perhiasan kepala. Jadi artinya mahkota, kemuliaan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita, amin. Biarlah Alkitab mengajar kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya kalau kita hidup menurut apa yang Tuhan katakan, kalau kita ikut tuntunan Tuhan, seturut firman Tuhan, saya percaya kita akan lihat keberuntungan, kita akan lihat keberhasilan, kita akan lihat berkat Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Di pagi hari ini Tuhan mengingatkan, mungkin ada di antara kita yang pernah kehilangan sesuatu di hari yang lalu, atau ditipu orang, atau mengalami pengalaman kegagalan yang buruk di hari yang lalu. Mudah untuk kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan kita tidak melangkah maju. Bahkan seringkali kita membawa kegagalan masa lalu, pengkhianatan di hari yang lalu sampai hari ini. Jika kita membawa hal itu sampai hari ini, itu yang membuat kita tidak bisa berjalan dengan baik di dalam rencana Tuhan, berjalan dengan baik di dalam kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan. Karena Paulus mengajar kita di dalam Filipi 3 ayat 13. Saya baca buat setiap kita, dikatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Saya ulang sekali lagi, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Paulus bilang lupakan yang lalu dan lupakan bersama Tuhan. Satu ayat lagi saya baca. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bersama Tuhan kita bisa merdeka dari ikatan masa lalu. Diingat-ingatkan kegagalan di hari yang lalu, kegagalan bisnis di hari yang lalu, sehingga hari ini modalnya ada, nggak berani untuk melangkah untuk bisnis. Padahal di situ Tuhan siapkan jalan, Tuhan siapkan berkat untuk bisnis kita. Tapi kita seringkali terikat dengan masa lalu kemarin gagal, sehingga kita takut melangkah. Atau perkataan buruk orang di hari yang lalu, itu terus kita ingat-ingat. Sehingga kita hari ini sulit bangun hubungan dengan orang lain. Takut disakiti, takut kemudian terjadi seperti di hari yang lalu. Alkitab berkata, lupakan apa yang di belakang, tapi arahkan diri kepada apa yang di depan. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik di depan. Kalau kita baca dalam Yesaya 61 di ayat 3 dikatakan, Tuhan bisa mengganti dengan hiasan kepala, ganti abu. Abu sesuatu yang sudah terbakar, sudah hancur, tidak bisa diapa-apain lagi. Apa yang terjadi di hari yang lalu ya memang kita nggak bisa apa-apain lagi. Yang kita bisa lupakan itu. Karena Tuhan bisa ganti abu dengan hiasan kepala. Teks lain bilang perhiasan kepala. Jadi artinya mahkota, kemuliaan. Apa yang hilang, yang hancur di hari yang lalu, jangan diingat-ingat lagi. Sekarang kita bersama Tuhan, ada kemuliaan yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Percayalah, bahkan Ayub berkata dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 bagian A, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Tuhan janji cerita hidup kita tidak berhenti sampai mungkin gagal di hari yang lalu, tidak berhenti sampai mungkin dikecewakan orang di hari yang lalu. Tapi jalan cerita kita terus berlanjut dan bukan bertambah buruk keadaan kita. Tapi bersama Tuhan keadaan kita justru tambah baik. Alkitab berkata, Alkitab janjikan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Percayalah ketika kita bersama Tuhan, apa yang lalu itu harus dilupakan karena Tuhan punya sesuatu yang baru untuk kita nikmati di hari ini dan hari berikutnya di hidup kita.
Berhenti menghidupkan masa lalu. Berhenti ingat-ingat kesalahan orang di hari yang lalu. Berhenti ingat-ingat kegagalan di hari yang lalu. Berhenti. Tapi serahkanlah kepada Tuhan apa yang jadi bebanmu. Alkitab berkata dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau masih kesal, serahin sama Tuhan. Kalau masih belum bisa mengampuni, serahkan sama Tuhan. Doa, Tuhan, jamah hatiku, aku masih belum bisa mengampuni. Aku masih ingat-ingat apa yang terjadi di hari yang lalu. Sakit Tuhan, apa yang terjadi di hari yang lalu. Serahkan itu sama Tuhan. Sehingga kita sanggup. Dengan kekuatan kita gak sanggup. Tapi bersama Tuhan, Tuhan berjanji, serahkan, mari kepadaku yang letih, yang lesu, yang beban berat. Dan Tuhan janji, aku akan memberi kelegaan. Pagi ini datang buat setiap kita yang mungkin ingat kegagalan di hari yang lalu. Dan berkata, Tuhan, waktu aku gagal itu, aku gak bisa lupa. Dan itu membuat aku gak berani melangkah hari ini. Itu sakit, itu mengecewakan bagiku. Serahkan sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan kasih kelegaan pagi ini buat setiap kita. Dan waktu Tuhan kasih kelegaan, kita bisa melangkah melesat ke depan. Karena Alkitab janjikan bahwa Tuhan gak punya rencana jahat buat kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari di depanmu penuh harapan. Teks lain dikatakan hari depan yang kamu harapkan. Masakan kau mengharapkan hal buruk di depan? Kau kan mengharapkan hal baik terjadi buat hidupmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Jadi serahkan sama Tuhan dan percaya Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depanmu yang penuh harapan. Hari depan kesehatanmu yang penuh harapan, hari depan ekonomimu yang penuh harapan, hari depan masa depan anak-anakmu yang penuh harapan. Amin. Tuhan ingin anak-anaknya mengalami kebebasan dari apa yang buruk yang terjadi di hari yang lalu. Dan di pagi hari ini, siapapun dengar firman Tuhan, saya percaya engkau sedang dibebaskan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Lupakan yang lalu. Lupakan kegagalan hari buruk yang lalu. Karena Tuhan ganti abu dengan hiasan kepala. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagimu. Tanggalkan segala bebanmu. Serahkan sama Tuhan. Dan ayo pagi ini kita melangkah bersama Tuhan. Bersukacita, bersemangat lagi. Karena kita percaya selalu ada berkat baru. Kita peratapan katakan, selalu baru setiap pagi rahmat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini ada rahmat Tuhan yang baru, ada kebaikan Tuhan yang baru buat setiap kita. Puji Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhan mendorong kita untuk melangkah ke depan, bukan melihat yang di belakang. Dan kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang melawat, yang menjamah, yang memberkati kami. Bantu kami Tuhan untuk melepaskan rasa sakit di hari yang lalu, kegagalan di hari yang lalu, kekecewaan di hari yang lalu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pagi ini kami mau percaya ada kemuliaan, ganti apa yang buruk yang terjadi di belakang. Alkitab berkata bahwa akhir segala sesuatu lebih baik dari awalnya ketika kami jalan bersama Tuhan. Jamah anak-anakmu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang hutang biar bisa bayar hutangnya, yang sedang dalam masalah menemukan hikmat jalan keluar yang Tuhan berikan buat mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya gak perlu ingat apa yang di belakang, karena yang di depan berkat Tuhan semakin lebih besar, lebih baik daripada yang di belakang. Jika itu yang jadi responmu, tulis.
tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan biar saya juga bisa baca apa yang jadi responmu atas kebenaran firman yang pagi ini kita dengar. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada temanmu, sahabat, keluargamu, di status WhatsAppmu, di link media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!